teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan masuk ke bab keempat, yaitu virtual machine pada VMware. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membuat virtual machine pada Hypervisor, yaitu VirtualBox. Sekarang kita akan membuat virtual machine pada Hypervisor lain, yaitu VMware. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai membuat VM pada VMware, kemudian zoom di VMware, clone virtual machine, snapshot virtual machine, dan export import virtual machine. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam VMware-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat virtual machine. Kita klik create a new virtual machine. Oke, di sini saya menyarankan kalian memilih tipikal ya, karena tipikal ini lebih ke recommended, sedangkan custom ini konfigurasinya lebih advance. Kita next. Lalu di sini kita browse atau kita akan milih Ubuntu-nya. Kita pilih Ubuntu server, lalu kita open, lalu kita next. Oke, di sini namanya bebas ya, terserah kalian. Di sini saya akan menamai Ubuntu saja. Next. Oke, di sini saya akan mengganti menjadi 10. Karena 10 GB saja sudah cukup. Next. Oke, di sini kalian bisa mengcustom hardware-nya. Oke, di sini saya akan custom memorinya ke 2 GB saja. Oke, atau setara dengan 2048 MB. Prosesornya saya akan menggunakan satu saja. Nah, di sini network adapternya itu NAT ya teman-teman. Kita close. Lalu kita finish. Oke, di sini sudah berhasil ya. Kita masuk ke Ubuntu servernya. Nah, buat kalian yang mungkin lupa cara install Ubuntu servernya, kalian bisa melihat di video saya sebelumnya yang saya install Ubuntu pada VirtualBox. Selanjutnya kita akan masuk ke materi zoom di VMware. Nah, saya sudah login ke Ubuntu servernya yang di VMware ya teman-teman. Tapi di sini tampilannya itu masih kecil. Untuk memperbesarkannya, pilih View, terus Stretch Quest, terus Cap, Expect. Oke, di sini tampilannya sudah besar dan sudah jelas ya teman-teman. Bisa terlihat tulisannya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi clone virtual machine. Nah, sama seperti sebelumnya di VirtualBox, kalau clone atau cloning itu menduplikasi VM. Jadi misalnya kita memiliki satu server, kemudian kita ingin membuat satu server lagi. Nah, kalian tidak perlu untuk membuat atau menginstal lagi kembali. Tetapi kalian cukup untuk mengcloning satu VM atau satu server itu menjadi beberapa VM. Nah, gimana sih caranya mengclone VM pada VMware? Nah, caranya itu kalian bisa klik kanan pada VM-nya, kemudian kalian pilih Manage, kemudian pilih Clone, atau cara kedua yaitu pilih VM, pilih Manage, pilih Clone. Nah, sini kita langsung next saja. Nah, di sini kalian pilih the correct stage. Next. Nah, di sini pilih create and folder. Next. Di sini kalian bisa bebas ya menamainya apa. Di sini saya akan menamainya
Ubuntu 2. Lalu finish. Oke, kita tunggu. Ini close. Oke, di sini sudah berhasil ya. Sudah ada Ubuntu clone-nya. Kita akan coba loading ke Ubuntu 2-nya. Kita loading ya sekarang. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk masuk ke cloning dari Ubuntu server, yaitu Ubuntu 2. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi snapshot virtual machine. Sama dengan snapshot di VirtualBox, snapshot digunakan untuk menandai status pada server pertama. Jadi ketika kita terdapat perubahan atau terjadi masalah atau error, kita bisa kembali ke status awal pada server kita dengan mudah. Nah, di sini kita akan coba login terlebih dahulu untuk melihat apakah di dalam VM ini terdapat directory atau file atau tidak ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah login dan saya akan ketikkan perintah ls. Untuk melihat apakah di dalam VM ini terdapat file atau tidak ya teman-teman. Oke, ketika saya mengetikkan perintah ls, di sini masih kosong ya teman-teman karena di sini tuh masih default, tidak ada file sama sekali. Kita shutdown terlebih dahulu. Nah, cara snapshotnya kita klik kanan pada VM, lalu kita klik snapshot, lalu kita tag snapshot, atau bisa dengan cara kedua seperti yang clone tadi, kita klik VM, snapshot, lalu tag snapshot. Nah, di sini saya akan memberikan nama default Ubuntu. Tag snapshot. Nah, cara melihat snapshotnya kita klik kanan lagi, lalu kita pilih snapshot, snapshot manager, lalu nah di sini masih default Ubuntu. Kita close, lalu kita open. Oke, sudah login, kemudian saya akan ketikkan perintah ls kembali untuk melihat apakah masih kosong atau tidak ya teman-teman. Nah, di sini masih kosong dan saya akan coba menambah file di dalam VM ini dengan perintah touch txt terus b txt terus 3 file ya teman-teman, c txt, enter, lalu kita akan ketikkan ls kembali. Oke, di sini sudah terdapat 3 file. Kemudian misalnya nih kita anggap file ini itu error atau bermasalah ya teman-teman. Kita shutdown dulu. Nah, di sini saya akan coba snapshot agar kembali ke status awal. Sini tadi kita anggap terjadi masalah atau error ya teman-teman. Kita klik kanan, lalu kita snapshot, lalu kita pilih revert to snapshot.
karena kita mau kembali ke status awal. Nah, di sini ada informasi apakah kita mau kembali ke status awal atau tidak. Karena kita mau kembali ke status awal, maka kita pilih yes saja. Oke, di sini kita login lagi. Ini kita akan login dan kita akan lihat apakah VM ini kembali ke status awal atau tidak ya teman-teman. Oke, kita ketikkan perintah ls kembali untuk melihat apakah statusnya kembali ke awal atau tidak ya teman-teman. Oke, di sini kosong ya teman-teman karena kita sudah snapshot dan kita sudah kembali lagi ke awal yang tadinya kita anggap error atau bermasalah dan kembali ke status awal ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir yaitu export import virtual machine. Nah, di sini caranya pergi ke file, terus pilih export to OFT. Kemudian di sini adalah tempat di mana kita akan menyimpan file exportnya. Terus kita tulis file export terus. Kita save. Kita tunggu ya. Ini memang cukup lama. Oke, di sini sudah hampir selesai ya teman-teman. Kita tunggu sedikit lagi. Oke, kita sudah berhasil mengekspor. Oke, selanjutnya kita akan import virtual machine. Nah, di sini kita akan coba cari file ekspornya tadi ya teman-teman. Kita pilih file. Nah, di sini kita klik kanan pada Ubuntu exportnya tadi. Lalu kita open with, kita ke VMware Workstation. Nah, di sini kita disuruh memberikan nama untuk virtual mesin import yang baru. Kita akan kasih nama Ubuntu 3 saja ya teman-teman. Kita import. Ini hanya sebentar saja, tidak seperti yang ekspor tadi itu agak lama ya teman-teman. Oke, karena saya sudah selesai importnya dan kita lihat sudah ada Ubuntu 3-nya ya guys di sini. Ini adalah hasil import dari Ubuntu yang sudah kita ekspor tadi. Kita coba login. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke Ubuntu 3 atau import dari Ubuntu yang sudah kita ekspor tadi. Nah, itu saja video saya kali ini. Maaf bila ada salah kata. Selamat bertemu di video selanjutnya.